merugikan para pelaku usaha UMKM. Di Inggris, itu terjadi sebuah fenomena yang sering dibahas oleh orang-orang. Fenomena ini dikenal dengan nama Project S TikTok, di mana melalui aplikasi mereka mengumpulkan produk-produk yang menjadi tren di Inggris, lalu memproduksinya di Cina, dan menjualnya kembali melalui aplikasi TikTok Shop yang bernama Trendybit. UMKM kembali mendapat tantangan sekaligus ancaman dengan diluncurkannya proyek sosial commerce atau proyek S oleh platform media sosial TikTok yang sudah dinamai fitur Trendybit. Mungkin di Inggris hal ini tidak terlalu menjadi masalah yang besar ya, karena ekonomi mereka tidak dibangun oleh industri-industri kecil atau UMKM ini. Tapi kalau sampai kejadian serupa terjadi di Indonesia, maka perekonomian kita jelas berguncang. Ya sederhananya, datanya diambil, produknya ditiru, dibuat lagi di Cina, kemudian dipasarkan lagi ke market yang lebih besar dengan harga jauh lebih murah. Dan jelas kalau ini terjadi di Indonesia, maka ini akan sangat merugikan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Selain resiko yang muncul dari problem Project S ini, masih ada lagi resiko yang lebih besar yang berpengaruh pada masyarakat Indonesia dan sedang terjadi. TikTok memiliki potensi untuk menyalahgunakan besarnya pengaruh mereka di sosial media untuk membunuh pengusaha lokal, karena pada akhirnya algoritma mereka lah yang menentukan produk mana yang akan mereka naikkan dan produk mana yang tidak akan mereka naikkan. Semuanya terserah algoritmanya TikTok. Kami sampaikan ini juga berawal dari keluhan para pelaku UMKM masuk pada Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, ketika algoritma ini sudah memilih produk yang mau mereka promosikan, maka jelas reach-nya lebih luas, engagement-nya lebih tinggi, dan posibilitas produk itu untuk laku juga jauh lebih besar. Dan percaya atau tidak, itu sudah terjadi sekarang. Dan kalian bisa lihat itu di segmen pasar kosmetik ataupun skincare. Jadi gini, di TikTok Shop Indonesia ada dua produk skincare yang paling laku. Pertama, Scientific. Kedua, Originote. Ya, Originote. Nah, dua brand ini punya kesamaan yang identik, Pak. Pertama, sama-sama diproduksi di Cina. Kedua, sama-sama ngaku diformulasikan di Kanada. Dan ketiga, sama-sama menguasai market Indonesia dan mengalahkan produk-produk lokal unggulan yang kita punya. Kenapa mereka bisa menguasai market Indonesia? Ya gampang, karena TikTok menghendakinya. Jadi mereka itu viral emang karena algoritmanya TikTok, karena emang didorong oleh platformnya sendiri. Dan selain mendorong produk-produk Cina ini, ada indikasi kalau TikTok itu cenderung melakukan shadow banning kepada produk-produk kompetitor, yang mana mostly itu produk-produk lokal. Dan kalau kita lihat by data, semuanya jelas banget betapa menurunnya produk-produk lokal kita di TikTok Shop, sementara produk-produk seperti dua produk ini terus naik. Bayangkan jika ini terus terjadi dan volume transaksi terus naik, maka yang jadi korban jelas produk-produk lokal yang kita punya digantikan dengan produk-produk pilihan TikTok, yang mana mereka punya kewenangan untuk menentukan apa yang akan mereka naikkan dan apa yang tidak ingin mereka naikkan. Dan semua bergantung sama bisnis, stakeholder, tekanan, dan lain sebagainya. Dan yang rugi sebenarnya bukan cuma pengusaha lokal, tapi pemerintah itu sendiri, Pak. Kenapa demikian? Karena dengan adanya mekanisme seperti ini, kalau lu punya produknya, ngapain gua buka kantor di Indonesia? Ngapain gua buka pabrik di Indonesia? Artinya ketika itu tidak terjadi, maka tidak ada penyerapan tenaga kerja. Terus juga masalah perpajakannya jadi abu-abu dan gak jelas, karena mereka tidak punya kantor di Indonesia. Mereka cukup kerja sama dengan TikTok, minta produk mereka dipromosikan di TikTok, dan kemudian transaksi langsung terjadi di platform tersebut. Sehingga banyak sekali potensi penerimaan negara yang hilang. Inilah yang harus dipikirkan pemerintah Republik Indonesia. Belum lagi kita bicara soal kerugian lain yang harus ditanggung oleh pedagang-pedagang lokal kita. Kenapa? Karena masalah privacy, jaminan, sampai payment itu sepenuhnya berada di tangan TikTok. Dan jelas ini sangat tidak adil untuk e-commerce yang lain seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Bukalapak. Harusnya social commerce yang dimiliki oleh TikTok itu diatur dan diregulasi dengan peraturan yang sama seperti e-commerce yang lain. Nah, solusinya apa? Solusinya pemerintah bisa ngambil tindakan nih, membedakan antara TikTok sebagai sosial media dan TikTok sebagai e-commerce. Jadi sosial media diatur sama Kominfo, e-commerce-nya diatur sama Kementerian Perdagangan. Kalau ini terus dibiarkan, maka ini akan terus merugikan masyarakat Indonesia karena tidak ada pengawasan langsung kepada proses bisnis yang dilakukan oleh TikTok itu sendiri. Pemisahan TikTok sebagai sosial media dan e-commerce menjadi salah satu opsi. Pertama, ini dapat menciptakan equal level of playing field di industri e-commerce dengan pengawasan jelas di bawah Kemendak dan juga aturan perpajakan yang sudah jelas. Kedua, sebagai sosial media sama seperti sosial media yang lain, TikTok harus mengikuti regulasi yang diterapkan oleh Republik ini. Ketiga, jika misalnya terjadi pelanggaran dan harus melakukan pemblokiran sosial media, maka tidak akan mengganggu bisnis e-commerce yang berisi banyak penjual. Dan terakhir, pemisahan ini juga akan memastikan bahwa kejadian seperti Project S yang terjadi di UK itu tidak terjadi di negara kita. Nah, itu aja yang dapat gue sampaikan. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.